Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya sangat bersukacita karena kita dapat bertemu kembali pada renungan ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Ujian Kehidupan Melanda. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau adalah sumber segala kekuatan kami. Saat ini kami bersekutu untuk merenungkan firman-Mu, khususnya ketika ujian dan pencobaan hidup datang melanda. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami, agar mampu memahami kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk dapat menemukan pengharapan dan juga kekuatan sejati hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan kesulitan hidup, badai tantangan, kesedihan, atau rasa sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan di perjalanan hidup kita di dunia ini. Kadang rasanya kita ini terombang-ambing di tengah gelombang besar keputusasaan. Bahkan iman kita pun kemudian dipertanyakan. Namun kabar baiknya adalah kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendirian menghadapi dahsyatnya badai kehidupan. Dalam menghadapi segala ujian ini, kita akan menemukan sebuah kunci rahasia yang tidak ternilai harganya. Doa yang tidak pernah pudar adalah kunci ketekunan melawan keputusasaan. Ya saudaraku, doa bukanlah sekedar rutinitas, melainkan suatu tali yang menghubungkan kita dengan sumber kekuatan yang sejati, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Melalui doa yang setia, kita belajar tentang kesabaran, menemukan damai di tengah badai kehidupan yang terjadi, dan mendapatkan suatu tekad yang baru untuk kita dapat melangkah maju, menjauh dari jurang keputusasaan. Mari kita gali lebih dalam lagi bagaimana kita dapat menjadikan doa sebagai jangkar kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku, hidup ini ibarat sebuah pelayaran di tengah lautan yang luas. Terkadang kita menikmati ketenangan air yang begitu membiru dengan sinar matahari yang menghangatkan. Namun tidak jarang pula terjadi badai dan ombak yang besar yang datang menghantam dan menguji kekuatan dan juga arah bahtera kehidupan kita. Badai itu adalah ujian kehidupan. Itu bisa kehilangan dari orang-orang yang kita sayangi, soal sakit penyakit, soal keuangan, soal kesulitan di dalam pekerjaan, atau pergumulan batin yang begitu menekan, yang sangat mendalam, sehingga perasaan kita menjadi sangat tertekan. Ketika badai kesesakan itu datang melanda, seringkali kita ini merasa kecil, kita merasa lemah, kita merasa rentan terhadap keputusasaan. Energi kita menjadi terkuras, air mata kita seolah-olah mengering, dan bisikan keraguan mulai menyerang hati kita.
Di tengah situasi yang seperti inilah, firman Tuhan datang sebagai jangkar yang kokoh bagi hidup kita supaya tidak terombang-ambing. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma memberikan suatu petunjuk yang praktis, yang luar biasa tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang berpusat pada Kristus. Terutama ketika menghadapi kesulitan yang seolah-olah kita merasa tidak mampu. Mari kita renungkan bersama ayat emas ini di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Mari kita baca sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini bukanlah sekedar 3 nasihat yang terpisah, melainkan 3 formula spiritual yang saling terkait, yang membentuk satu perisai iman melawan keputusasaan. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Poin pertama ini mungkin terasa kontradiktif. Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita saat kesesakan datang? Rasul Paulus tidak menyuruh kita bersukacita karena kesesakan itu sendiri, melainkan kita bersukacita karena di dalam Tuhan, di dalam kesesakan kita itu, di dalam Tuhan ada pengharapan. Pengharapan yang dimaksud di sini bukanlah sekedar optimisme di bidang duniawi yang orang-orang dunia sering menghibur temannya yang sedang berkesusahan dengan dia berkata, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi optimisme di dalam Tuhan itu, harapan di dalam Tuhan itu adalah keyakinan yang teguh yang berakar pada janji-janji Allah. Pengharapan anak-anak Tuhan itu berfokus pada sesuatu yang lebih besar dari masalah kita saat ini, yaitu bahwa janji bahwa Kristus telah menang, bahwa penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, dan bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengalihkan fokus kita dari masalah yang sepertinya terlihat besar, kemudian fokus kita alihkan pada besarnya janji Tuhan, maka sukacita kita yang sejati akan muncul dalam hidup kita. Sukacita yang bersumber dari mengetahui bahwa kita ini tidak sendirian dan bahwa penderitaan ini hanyalah sementara. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ini adalah rahasia kesabaran ilahi. Setelah menetapkan dasar sukacita di dalam pengharapan, Rasul Paulus kemudian menyentuh pilar utama. Sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar di sini dalam bahasa aslinya itu mengandung arti bertekun di bawah beban atau tabah. Ini bukanlah sikap kita kemudian menjadi pasif, diam saja, hanya menunggu supaya badai itu berlalu dari hidup kita. Melainkan suatu ketahanan yang aktif untuk kita tetap tegak berdiri dalam iman meskipun kita sedang merasakan tekanan hidup yang luar biasa. Kesabaran ilahi adalah rahasia untuk dapat melewati setiap ujian kehidupan. Kesabaran ini mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mencari jalan keluar pintas, tidak menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain, dan tidak membiarkan hati kita menjadi kepahitan. Sebaliknya,
Kesabaran melatih kita untuk tetap percaya pada rancangan dan waktunya Tuhan. Ini adalah suatu pengakuan bahwa proses pemurnian yang sedang terjadi dalam hidup kita memiliki suatu tujuan yang mulia dari Allah Sang Pencipta. Kesesakan adalah ruang kelas di mana karakter kita dibentuk dan iman kita diuji menjadi emas yang murni. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa adalah kunci melawan keputusasaan. Inilah inti dari kunci dari seluruh formula tersebut, yaitu bertekun dalam doa. Ketika kesesakan datang, hal pertama yang seringkali kita lupakan atau kita tinggalkan adalah berdoa. Kita merasa terlalu lelah, kita merasa terlalu sibuk memikirkan masalah yang sedang terjadi, atau bahkan kita terlalu kecewa untuk berdoa berbicara kepada Tuhan. Padahal justru di saat seperti itulah kita seharusnya lebih bertekun di dalam doa. Doa yang bertekun, yang berarti berdoa dengan gigih, berdoa dengan terus-menerus adalah jalur komunikasi yang tidak pernah terputus dengan sumber kekuatan kita. Doa itu mengubah sudut pandang kita. Saat kita berdoa, kita ini mengundang kuasa Roh Kudus untuk campur tangan dalam hidup kita, bukan hanya mengubah keadaan, tetapi yang terpenting mengubah hati kita, mengubah cara pandang kita. Doa adalah pengakuan kerentaan. Doa, bertekun dalam doa, kita mengakui bahwa kita ini tidak mampu mengatasi kesesakan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan. Doa adalah mematahkan rantai keputusasaan. Keputusasaan berkembang dalam kesunyian, dalam isolasi diri kita, seolah-olah kita ingin selalu menyendiri. Doa adalah tindakan memberontak melawan keputusasaan. Sebuah tindakan iman yang menyatakan, aku mungkin jatuh, tetapi aku akan terus memanggil nama Tuhan. Doa adalah nafas rohani yang menjaga api harapan kita terus bernyala-nyala, bahkan ketika dunia di sekitar kita terasa gelap sekalipun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini engkau sedang berada di tengah badai kehidupan, ingatlah Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah bukan karena masalah itu, tetapi karena di dalam Tuhan ada pengharapan yang baru. Sabarlah di tengah tekanan yang ada, karena Tuhan sedang menyempurnakan karaktermu. Dan yang paling penting, bertekunlah dalam doa, sebab doa yang tidak pernah pudar adalah tali penyelamatmu, suatu kawat yang menghubungkan antara kita dengan surga, dan itu adalah kunci ketekunan yang akan memampukanmu melewati badai yang tergelap sekalipun, hingga engkau melihat fajar kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Saat ini kami mengakui bahwa hidup seringkali penuh dengan ujian dan kesesakan yang sangat berat. Kami mungkin merasa lelah dan hampir putus asa. Namun firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap bersukacita dalam pengharapan dan bersabar dalam kesesakan dan terus bertekun dalam doa. Tuhan, berilah kami anugerah untuk selalu melihat pengharapan yang Engkau sediakan,
Ajarilah kami untuk bersabar ketika badai hidup menerpa, agar kami tidak tergesa-gesa atau menyerah pada keputusasaan. Kuatkanlah kami ya Roh Kudus, agar doa kami senantiasa tidak pernah pudar. Biarlah ketekunan dalam berdoa menjadi kunci untuk terus maju dan berdiri dengan teguh melawan segala keraguan dan segala kelelahan. Biarlah kami menemukan suatu kekuatan yang sejati hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.